Yo Mina, ada satu hal yang menjadi perdebatan dalam chapter 13 Boruto to Blue Vortex kemarin, yaitu tentang identitas Shinju baru yang ada dalam penglihatan masa depan Kashin Koji, yang kemungkinannya akan muncul di chapter 14 nanti. Kira-kira siapa dia? Dan hal apa lagi yang menarik dalam chapter 13 itu? Ayo kita bahas, let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Di chapter 13, Kashin Koji melihat para Shinju muncul dalam semua masa depan yang bisa dia lihat. Artinya, kemunculannya tidak bisa dihindari. Bahkan walaupun ada cara untuk menghentikannya dengan melenyapkan tubuh Jubi utama, tapi hal itu gagal dilakukan karena memang persentase kemungkinannya menurut Koji sangat kecil. Nah, menariknya, saat Koji melihat masa depan tentang munculnya Shinju ini, di sana ada satu Shinju baru, sehingga total Shinju yang ada saat itu ada 5, termasuk Jura, Hidari, Matsuri, dan Mamushi. Yang menjadi perdebatannya adalah, siapa Shinju baru itu? Atau siapa yang dimanifestasikan Shinju baru itu? Sejauh ini ada dua sosok yang diperdebatkan. Salah satu kubu mengatakan bahwa itu adalah Shinki, dan kubu lainnya mengatakan bahwa itu adalah Naruto. Spekulasi itu sebenarnya cukup masuk akal, karena jika dilihat berdasarkan fisik Shinju baru itu, memang cukup mirip dengan Shinki dan Naruto, di mana Shinju itu memiliki tanda di pipi dan matanya, yang mana Shinki dan Naruto pun memilikinya. Tapi untuk mengetahui siapa identitas Shinju itu, kita tidak bisa melihatnya dari fisik saja. Kita perlu menjabarkan hal apa saja yang dibutuhkan bagi Shinju itu untuk muncul ke dunia. Pertama, Shinju itu terlahir dari cakra seseorang yang tertangkap Sumeaka dan berubah menjadi pohon. Cakra mereka akan terserap pohon itu dan langsung disalurkan menuju pohon utama yang ada di markas Shinju. Cakra itu akan terbentuk menjadi buah dari pohon itu, yang mana kini kita ketahui sebagai Togedama. Ketika Togedama sudah cukup matang, dengan jumlah cakra yang cukup, Togedama akan dipanen, lalu diubah oleh pohon itu menjadi sosok Shinju, dengan cakra, kekuatan, dan fisik yang memanifestasikan seseorang yang cakranya diserap tadi. Nah, sejauh ini yang kita ketahui, seseorang harus menjadi pohon dulu untuk bisa termanifestasikan menjadi Shinju. Dan sejauh ini, baik Shinki ataupun Naruto tidak ada yang diperlihatkan sudah menjadi pohon. Tapi kemungkinan Shinki untuk menjadi pohon lebih besar, karena walaupun tidak diperlihatkan, Shinki masih ada di dimensi manusia, yang artinya ada kemungkinan dia bertemu dengan Sumeaka atau bahkan Shinju, lalu dimakan oleh mereka dan berubah menjadi pohon. Sedangkan Naruto kita tahu saat ini berada di dimensi Daikokuten, sebuah dimensi yang tidak mengenal waktu. Jikapun Sumeaka berhasil masuk ke dalam dimensi Daikokuten, Sumeaka itu tidak bisa memakan Naruto, karena Sumeaka itu pun tidak akan bisa bergerak sama seperti Naruto. Alasannya karena tidak ada aliran waktu di dalam sana. Jadi seharusnya Shinki menjadi kandidat terkuat sebagai manifestasi dari Shinju baru itu. Lalu jika dilihat dari tanda di mata dan pipi Shinju baru itu, memang terlihat lebih mirip dengan Shinki. Tapi percaya atau tidak, saat pertama kali membaca chapter 13, saya pribadi melihat sekilas perawakan dari Shinju baru itu lebih mirip dengan Naruto dibandingkan Shinki. Baik itu postur tubuhnya, rambutnya, bentuk wajahnya, mata, dan mulutnya. Ditambah saat melihat kemunculan Shinju itu, Kashin Koji pun terlihat sangat terkejut dan tidak menyangkanya. Dia pun terlihat fokus pada Shinju yang ada di belakang, atau pada Shinju baru itu. Dalam era Boruto ini, Naruto memang tidak memiliki ikatan dengan Kashin Koji, karena Naruto tidak mengenal identitas Kashin Koji. Tapi Kashin Koji adalah cloning dari Jiraiya, yang tentunya mengenal Naruto dan akan merasakan ikatan dengan Naruto. Dan Koji pun sangat berharap kepada Naruto. Bahkan saat masa kritis, dia akan menyerahkan sisanya kepada Naruto. Artinya Koji mungkin mencoba mencari cara untuk mencegah Naruto menjadi Shinju. Tapi saat itu dalam masa depan yang dia lihat, Naruto sudah menjadi Shinju, dan itu yang membuat dia terkejut dan merasa frustasi. Bisa juga itu salah satu kemungkinan masa depan yang Koji lihat. Artinya pada masa depan itu, Naruto mungkin tidak dikurung di dalam dimensi Daikokuten, dan dia berhasil dimakan oleh Sumeaka dan berujung dimanifestasikan menjadi seorang Shinju. Tapi kita pun harus ingat, semua hal tadi yang saya jelaskan tentang proses terciptanya Shinju pun hanyalah sesuatu yang baru kita ketahui hingga saat ini. Artinya tidak menutup kemungkinan akan ada fakta baru yang terungkap terkait proses terciptanya para Shinju. Misalkan tidak membutuhkan seseorang yang dimakan Sumeaka, tapi hanya membutuhkan sampel cakra dari seseorang. Dan jika memang seperti itu faktanya, maka sangat mungkin Shinju baru itu adalah Naruto, karena seorang pahlawan, seorang Hokage, dan shinobi legendaris seperti
seperti Naruto sangat mungkin meninggalkan jejak cakra miliknya. Dan kalian pun harus ingat, saat perang shinobi keempat, Naruto membagikan cakranya kepada seluruh aliansi shinobi, yang bisa saja hal itu dimanfaatkan untuk menciptakan Shinju dengan segala aspek milik Naruto. Oke, kita lupakan tentang perdebatan antara Naruto dan Shinki ini. Kita bahas hal lain dalam chapter 13. Ada satu fakta yang memperkuat asumsi dan spekulasi saya sebelumnya tentang Code, di mana saya pernah menjelaskan bahwa Code tidak akan berakhir seperti saat ini. Dia akan bangkit dan menjadi jauh lebih kuat. Di chapter ini, Kashin Koji menjelaskan dalam berbagai masa depan yang dia lihat, hasilnya selalu sama, di mana Kawaki dikalahkan tanpa adanya harapan menang oleh Code yang memiliki kekuatan luar biasa. Ini jelas menjadi bukti kuat bahwa Code masih belum habis. Di satu momen dia akan bangkit dengan kekuatan yang luar biasa, dan saya masih yakin kekuatan dahsyatnya itu berhubungan dengan dahinya yang tertutup oleh Sumiato. Menurut saya, entah kenapa itu cukup aneh. Saya pernah membuat teori tentang hal ini, di mana Code bisa saja membangkitkan mata ketiga Shibai di dahinya, dan itulah yang akan menjadikan dia jauh lebih kuat dari dia yang sekarang. Sebenarnya dalam garis waktu saat ini, Code pun tidak lemah, tapi Boruto lah yang terlampau kuat, karena Boruto saat ini sudah memiliki kekuatan yang dia miliki di masa depan. Dan perlu kalian ingat juga, Kashin Koji bisa melihat semua kemungkinan masa depan. Artinya dia bisa melihat semua versi Boruto di masa depan, sehingga Kashin Koji bisa saja mengajarkan semua jenis jutsu yang dimiliki oleh Boruto dalam berbagai versi di masa depan. Dan itulah yang membuat dia sangat overpower saat ini, sehingga sangat wajar Code kalah telak melawan Boruto. Tapi jika Code saat ini harus berhadapan dengan Kawaki atau shinobi Konoha lainnya, saya cukup yakin Code akan menang dengan mudah. Kemudian di akhir chapter 13, kita melihat Boruto ditangkap dan diborgol menggunakan borgol khusus ciptaan Amado, yang membuat seseorang yang diborgol tidak bisa mengeluarkan jutsunya. Borgol ini sepertinya berbasis anti cakra, entah dari bahan atau teknologi di dalamnya. Yang jelas, borgol itu bisa memblokir titik atau aliran cakra seseorang. Kita tahu seseorang yang ingin menggunakan atau mengeluarkan jutsu harus membutuhkan cakra, dan ketika titik atau aliran cakra itu diblokir, maka dia tidak bisa mengeluarkan jutsunya. Nah, menariknya, kita tahu Momoshiki berada di dalam tubuh Boruto, dan Momoshiki selalu memanfaatkan kondisi terlemah Boruto untuk keluar dan mengambil alih tubuh Boruto, sehingga ketika cakra Boruto terblokir, jelas itu menjadi pintu masuk yang terbuka lebar untuk Momoshiki. Dalam momen ini, dia bisa saja mengambil alih tubuh Boruto, lalu mengacau dan melarikan diri dari Konoha, atau bahkan menghancurkan Konoha. Tapi jikapun Momoshiki tidak mengambil alih tubuh Boruto, cepat atau lambat Momoshiki akan diketahui berada di dalam tubuh Boruto. Saat menangkap Boruto, Konohamaru mengatakan akan menggali informasi yang Boruto miliki. Nah, kita tahu Konoha memiliki tim investigasi khusus untuk menggali informasi seseorang. Para tahanan akan digali informasinya melalui ingatan mereka. Ketika pihak Konoha membaca ingatan Boruto, mereka akan dibuat terkejut karena ingatan Boruto tidak sesuai dengan ingatan mereka, dan hal itu bisa saja menjadi pemicu bagi orang-orang bahwa ada yang salah dengan ingatan mereka. Ditambah orang-orang pasti akan menghubungkan ingatan yang mereka baca dari Boruto dengan fakta-fakta aneh yang ada di sekeliling mereka, sehingga bisa saja mereka akan mengenal dan mengakui Boruto sebagai Uzumaki. Tapi mungkin bisa juga sebelum pihak Konoha membaca ingatan Boruto, Kashin Koji dengan kemampuannya menyelamatkan Boruto. Karena saat mengetahui Boruto ditangkap, Kashin Koji tidak panik. Dia hanya sedikit kesal dan menganggap hal itu hanya akan menjadi lebih merepotkan. Jika hal itu hanya dianggap merepotkan, tentunya ada suatu cara untuk mengatasinya. Dan sepertinya Kashin Koji sudah memiliki sebuah rencana untuk menyelamatkan Boruto. Bisa saja Kashin Koji pun ternyata menguasai Hiraishin no Jutsu, karena dia sudah melihatnya langsung dari masa depan cara menggunakannya. Dan dia bahkan yang memberitahu dan mengajarkannya kepada Boruto. Jadi tidak mungkin dia pun tidak mencoba berlatih sendiri untuk menggunakannya. Kita harus ingat, Boruto pun menggunakan banyak pin di bajunya, dan kita sudah tahu salah satu pinnya sudah ditandai oleh segel Hiraishin. Jadi sangat mungkin pin-pin lainnya pun sudah ditandai oleh segel Hiraishin, dan Koji bisa memanfaatkannya untuk pergi menuju lokasi Boruto, lalu kembali ke markas dengan cepat menggunakan Hiraishin no Jutsu juga, tanpa harus membuat kekacauan dengan bertarung melawan shinobi Konoha. Menurut saya hal ini sangat mungkin, tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan asumsi, pendapat, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Animangati